kita pada siang hari ini diperkenankan untuk bertemu dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sengaja mengumpulkan ibu-ibu semua, mengundang ibu-ibu semua untuk hadir di sini. Ada 1-2 hal yang ingin kita bicarakan. Kemarin saya berkunjung ke Mamadong di kecamatan. Sekarang kami mengundang Mamadong untuk datang ke sini supaya kita bisa bertemu. Mulai sekarang kita akan berbicara tentang hal apa saja yang mau kita kerjakan dalam waktu sisa 5 bulan mendatang sampai dengan akhir tahun nanti. Sebenarnya banyak agenda yang kita rencanakan, tetapi mengingat ini keterbatasan kita ya karena COVID, jadi kita tidak bisa jalan seenaknya, kita tidak bisa berkumpul seenaknya lagi, jadi kita harus mematuhi protokol COVID. Jadi pagi ini kita agendakan untuk beberapa hal. Itu yang pertama adalah tentang rencana tim penggerak PKK tingkat kabupaten untuk mengadakan aksi donor darah. Aksi donor darah kita kerjasama dengan RSUPP Betun. Itu karena memang saya selama berapa bulan saya di sini, saya sering melihat orang kesulitan untuk mendapatkan transfusi darah. Jadi bank darah kita di sini selalu kosong. Jadi harus minta ke Atambua, harus minta ke Keva. Padahal sebenarnya kita punya SDM yang cukup, kita punya fasilitas yang memadai untuk pengambilan darah dari donor. Karena itu beberapa hari lalu pas saya ada kunjungan bayi gizi buruk di rumah sakit, saya sempat omong dengan Ibu Direktur RSUPP, beliau sangat senang. Jadi karena itu ini bukan menjadi program tim penggerak PKK tingkat kabupaten saja, tapi saya mau libatkan ibu-ibu semua, ibu-ibu camat. Karena ini adalah bagian daripada kegiatan tim penggerak PKK. Nah itu jadi nanti silakan kita teknisnya kita mau seperti apa. Tapi saya mau minta tolong ibu dong bantu kita di sini, karena ketika kita mengumpulkan para pendonor darah ini, setelah selesai dilakukan pengambilan darah, biasa kita harus kasih sedikit konsumsi untuk mereka supaya tidak pusing, supaya mereka bisa kembali ke rumah dalam keadaan segar seperti itu. Jadi biasanya setelah diambil darahnya di screening dulu, kemudian siapa yang boleh diambil, siapa yang tidak boleh. Nah kemarin saya sempat tanya ke Dr. Lina, kira-kira berapa targetnya? Dia bilang, ibu siapkan saja 60 orang. Nah jadi kemungkinan besar ini bisa lebih dari 60. Kita lakukan dalam waktu 2 hari, jadi di tanggal 12 dan tanggal 13 Agustus. Nah jadi saya punya ide, kita ada 12 kecamatan. Nanti maunya saya, kalau ibu dong tidak keberatan, kita berbagi tugas. Jadi ada 6 kecamatan menangani konsumsi di hari pertama, 6 kecamatan lain di hari kedua. Jadi satu kelompok di tanggal 12, satu lagi di tanggal 13, seperti itu. Nah persiapan konsumsinya mungkin setahu saya itu pasti kita siapkan saja bubur kacang hijau, kemudian telur rebus, kemudian mau ada apa lagi ya, mungkin susu kah atau ya bubur kacang hijau, telur dan susu. Karena itu yang biasanya kita kasih kalau orang habis donor darah. Nanti teknisnya mau seperti apa? Ibu dong mau bagi diri sendiri menjadi 2 kelompok kah? Atau mau kita bagi sekarang juga pun boleh. Karena ini semua belum hadir. Takutnya nanti ada yang tidak setuju lagi nanti. Ya. Ini kita mau selesaikan satu-satu atau saya bacakan dulu agendanya?
Ya, jadi ini pertama tentang kegiatan donor darah. Kemudian yang kedua, angkat mana? 45 pin bisa. Ya, ya nanti kita pertimbangkan kalau memang kurang sekali, hari berikutnya kita akan cari sekali. Ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi, silakan. Untuk ini pendonor sudah fix kah? Ini Mama Camat yang tidak datang bang, bagaimana ini? Bisa diinfokan dulu? Bisa. Bisa di tolong dikoordinasi ya supaya. Berarti untuk pendonor kita sudah siap. Sekarang kita omong tentang teknis untuk konsumsinya. Nanti kita akan siapkan makan siang. Nanti biar dari rumah jabatan yang siapkan. Nah, tapi untuk makanan apa sih? Makanan yang kayak susu, telur dan bubur kacang hijau itu saya minta dari mama dong kalau bisa, kalau tidak keberatan. Ya. Silakan dibagi seperti apa, siapa yang mau di hari pertama, siapa yang mau di hari kedua, seperti itu. Silakan, ini mumpung ada hampir lengkap, tolong langsung dibicarakan saja. Ya. Bagaimana, sepakat yang lain? Ya, jadi silakan membagi diri. Siapa yang masuk di kelompok 1, siapa yang masuk di kelompok 2. Ya, silakan diatur, saya bisa. Karena sekarang yang hadir adalah kecamatan, ya. Jadi 2 yang lain itu menyesuaikan. Jadi mungkin empat yang lain, mungkin 2 masuk di kelompok 1, 2 masuk di kelompok 1. Iya, artinya yang ada bagi 2 kelompok. Iya, Biar yang tidak ada datang menyesuaikan dengan mana. Mereka yang tidak ada satu kelompok datang tidak tahu. Jadi mama dong buat kelompok sudah sampai kelompok 1 sampai kelompok 2 tinggal tambah sah, tinggal bagus saja. Mama dong bagus saya dari kami kelompok pertama kami sudah sepakat. Kami kelompok pertama pada hari pertama kami sudah bagi untuk 6 kecamatan dan kami sudah siap untuk konsumsinya. Di sini kami sudah siap telur 2 rak, susu kaleng 10, kacang hijau 3 kilo, dan gula merah setengah kilo. Dan kami sudah siap, dan untuk yang 2 kecamatan yang tidak hadir itu nanti kami hubungi mereka untuk nanti bersama-sama dengan kami pada hari pertama kegiatan itu dilaksanakan. Sekian saja dari kami kelompok pertama. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 6 kecamatan. Yang kami persiapkan di sini adalah telur 4 rak, kacang hijau 5 kilo, tambah dengan beras ketan 2 kilo, susu enak 10 kg, gula merah 2 kilo, mutiara tambah jahe, dan gelas plastik ya untuk taruh kacang hijaunya. Jadi kami sepakat di sini kami dalam kecamatan 125.000. Terima kasih Mama. Kami yang dari kelompok kedua itu kami bawa dalam bentuk tulisan sama. Kelompok 1 sama. Mau disiapkan seperti apa, nanti saya
hasil jadi sah. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat satu kesepakatan. Berarti ini kita sudah fix ya. Pendanaan sudah kita siapkan, konsumsi sudah kita siapkan juga. Berarti untuk agenda yang satu ini saya anggap selesai. Kita siap, nanti tinggal diinfokan kepada rencana yang orang yang tidak hadir. Saya terus terang minta maaf karena selama ini kami tidak laksanakan kegiatan. Lalu rencana yang akan kami laksanakan nanti setelah ini kami mulai rapat dulu karena selama ini kami tidak laksanakan rapat. Jadi mungkin setelah ada rapat baru kita rencanakan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kecamatan lain Manen, minta maaf Mama, sama juga seperti dengan Kobalima Timur. Selama ini kegiatan PKK kami tidak laksanakan. Nanti setelah pertemuan dari sini kembali ke kecamatan, saya bertemu atau kumpul dulu para ketua ini, baru kami rencanakan untuk kegiatan 5 bulan yang ke depan ini. Baik, terima kasih. Di Wamiku mulai dari tahun 2020 itu ada kegiatan tenun bunda, tapi baru-baru Pak ada turun ke lapangan di desa melihat kain-kainnya belum pas mau dipemerangkan karena kain-kain itu tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi sekarang di kelompok PKK itu ada tenun kain. Itu saja Ibu. Terima kasih. Kalau dari Kecamatan Ringa, selama ini saya juga orang baru, belum ada kegiatan. Nanti saya habis rapat di sini, kembali sampai di kecamatan, baru saya bisa panggil ketua tim penggerak desa untuk rapat bersama dulu apa-apa atau rencana apa yang kami mau kerja di sana. Selasa ini dulu, terima kasih. Baik. Dari Malaka Timur juga sama, selama ini kegiatan tidak berjalan. Jadi setelah dari sini biarkan saya sampaikan kepada Mama Camat untuk kedepannya supaya kami bisa melaksanakan tugas. Saya kira hanya itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari Kecamatan Butin Leobele yang selama ini kegiatan berjalan dari tahun 2018, yang kami tuntun walaupun selama ini COVID, tapi yang kami jalankan tetap berjalan itu di Pokja 3 dan Pokja 4. Pokja 3 yaitu kelompok tenun ikat dan kelompok 4 untuk posyandu. Mungkin untuk kegiatan yang lain karena selama ini kami tidak hanya banyak berkumpul hanya untuk menjaga COVID-19 ini, maka setelah ini baru kami rencana untuk buatkan program kerja tahunan. Ini sekian dari kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau melaporkan kegiatan PKK dari tahun 2020. Kemarin kita PKK Kecamatan sempat rencana kita buatkan kegiatan PKK di Pokja 2, yaitu pendataan PAUD. Itu kita pertemuan di bulan Maret 2020, tapi karena COVID, jadi waktu itu yang kita rencanakan tidak sempat kita jalankan sampai tahun berjalan 2021 ini. Terus dari Pokja 4 itu kami PKK Pokja 4 melakukan sosialisasi ke tiap-tiap posyandu untuk pengisian checklist
pengisian cara penyumbangan bayi di masing-masing posyandu. Jadi di Kecamatan Melaka Barat itu yang berjalan itu hanya kegiatan di Pokja 2 dengan Pokja 4 saja. Yang lainnya minta maaf tidak berjalan, maaf. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dari Melaka Tengah. Untuk tahun kemarin minta maaf Mama karena kendala COVID ini sehingga kegiatan kami tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kegiatan yang mau kami persiapkan untuk beberapa bulan yang akan datang ini mungkin 2 ini karena mengingat kita tidak saling kontak dengan yang lain, maka kami di sini kegiatan kami yaitu penggunaan bahan pekarangan dan yang kedua pengolahan pangan lokal. Mungkin hanya 2 ini saja, Mama. Terima kasih, saya kembalikan. Tahun yang lalu kegiatannya ada yang belum ada yang sudah ada sedikit ya, ada yang baru rencana akan menjalankan. Tidak apa-apa. Dengan ini kan kita bertemu, kita maksud supaya kalau bisa kita berbuat sesuatu. Kita bersama-sama. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya mewakil, bukan hanya pengurus PKK tingkat kabupaten, tapi saya minta kita terlibat semua. Jadi sebenarnya kita kan ada program PKK yang namanya Dasawisma. Dasawisma ini saya tidak hafal sekali ya, tapi saya catat karena saya tidak hafal. Jadi ada mana dia itu? Jadi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat. Ini kan 10 dasar program Dasawisma PKK. Ini ada 10 program pokok. Nah ini kemudian ke-10 ini dipecah menjadi 4 Pokja tadi. Ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Nah sekarang sebenarnya saya ingin tahu karena kalau bisa yang sudah jalan kita lanjutkan, yang belum jalan kita adakan seperti itu. Nah selain 10 program PKK ini yang secara nasional dijalankan, ada juga program PKK namanya Hatinya PKK. Ada lagi yang namanya program Gemar Makan Ibu. Kemudian karena era ini dari seluruh Indonesia secara nasional ada gerakan pencegahan stunting. Nah, ini juga menjadi isu nasional yang harus kita dukung programnya. Jadi sampai setahu saya itu dari provinsi mereka membuat organisasi atau LSM yang khusus untuk penanganan stunting ini. Kita tidak langsung menangani, tetapi kita dari sisi PKK memberikan edukasi, memberikan bantuan-bantuan berupa pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Nah ini kami ada beberapa program sebenarnya yang akan kami sinergikan dengan program daripada Mama Dong di kecamatan dan di desa supaya kita berjalan bersama-sama. Ini yang mau saya tekankan itu adalah pada program stunting ini. Ini sangat penting karena kalau anak-anak kita banyak yang mengalami stunting, nah ini kecerdasannya biasanya kurang maksimal. Mungkin setelah usia emas itu dia lewati, kemudian dia menjadi lebih tinggi, dia menjadi lebih gemuk misalnya, tetapi periode emasnya sudah lewat, jadi kecerdasannya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Fisiknya boleh jadi lebih sehat, makanya Elvin Siraka tansa kalau kita kasih program seperti itu mereka bilang buktinya ini dari muris, ini beda di Emonoto dengan pola makan mereka yang dulu. Kenapa sekarang mau yang aneh-aneh tadi, mau yang imunisasi, mau yang harus makan sehat,
Mereka lupa bahwa tinggi badannya oke, baik, tapi itu dikejar setelah lewati periode 1000 hari kelahiran itu. Nah, yang mau kita tekankan sekarang ini adalah pada yang periode ini kita kejar. Kita membantu dinas kesehatan, kita membantu ibu dinas, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, supaya kalau bisa kita berbuat sesuatu juga, peran PKK bisa terlihat kalau bisa, ya. Jadi kita membantu. Selain program stunting, ada dalam rangka program pencegahan stunting ini, saya ingin supaya ke depan ini kita mempersiapkan lomba-lomba, karena kalau ada lomba orang lebih semangat, ya. Lomba bayi dan balita sehat ini penting. Apakah selama ini mungkin sudah ada kok lomba-lomba bayi sehat ini? Belum ada. Kalau bisa kita adakan nanti ketika kami turun ke lapangan, nanti kan etika pada keluarga. Nah, ini nanti kita akan buat programnya dulu di sini secara rinci. Saya rasa Mama Ete dengan Alfred di sekretariat dengan semua ketua Pokja sudah membuat rencana kerja. Nanti kami turun ke lapangan sekaligus nanti kita akan informasikan sebelumnya supaya kita samakan. Jadi yang Mama Dong yang tadi belum punya program, mungkin kita satukan saja. Yang sudah jalan kayak Melaka Barat di Pokja 2 dan 3, kita sinergikan, kemudian kita tambahkan lagi programnya untuk Pokja 1 dan 3-nya, ya. Jadi keempat Pokja ini harus jalan. Nanti pendidikan etika ini kita gabungkan juga dengan peran kita sebagai Bunda PAUD. Nanti bukan hanya kita ke desa saja, tetapi saya mau kita ada kunjungan ke PAUD-PAUD untuk pendidikan PAUD-nya, mulai dari pendidikan kesehatan, PHBS-nya. Jadi anak-anak mulai dari sekarang kita ajarkan untuk pendidikan etikanya, pendidikan kesehatannya, sehingga nanti ke depan mereka sudah tahu bahwa meludah tidak boleh sembarangan, sampah harus dibawa ke tempat sampah, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sebelum tidur, mandi 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian anak tahu untuk berterima kasih, anak tahu untuk meminta tolong, anak tahu untuk meminta maaf. Ya, jadi itu hal kecil, tetapi saya lihat ini etika anak-anak mulai berkurang. Tahu mengucapkan selamat pagi, selamat siang atau selamat sore ketika dia berpapasan, mengucapkan permisi ketika dia lewat orang banyak, seperti itu. Nah, ini kelihatannya sudah mulai kabur. Coba kita kembalikan. Memang ini kelihatan tidak ada berarti saat ini, tetapi saya rasa ini perlu pendidikan seperti ini. Dan saya siap untuk membantu ibu-ibu turun ke desa-desa. Ya. Jadi saya harap proses pindah saya dipercepat sehingga saya bisa diam di sini untuk kita jalan bersama-sama. Kemudian hubungannya dengan stunting juga, nanti kita akan sering mengadakan latihan-latihan pengolahan makanan. Oke, nanti Ibu Dong buat program mau olah apa, nanti kami dari Pokja 3 Kabupaten kita akan siap turun untuk membawa tutornya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau tutornya sudah ada di kecamatan, kami siap datang untuk mendukung program. Tidak harus dari kami, dari Mama Dong mengadakan, kami lebih senang. Kami hanya datang untuk mendukung program daripada Mama Camat, Mama Desa Dong. Seperti itu. Ya, jadi untuk sinergi program, saya rasa ini adalah awal yang baik karena kita sudah tahu bersama-sama, kita sudah ada berdirinya di mana sekarang. Jadi kita mulai juga lebih gampang karena sama-sama kita sudah tahu. Jadi untuk PAUD ini kita akan siapkan untuk satu camat, satu kecamatan kalau boleh ada satu PAUD binaan. Jadi itu kita bina betul-betul, nanti yang lain tinggal ikut menjadi contoh. Nanti tolong sampaikan ke Bapak Camat atau salah satu desa yang punya PAUD yang bagus itu, supaya mereka menyisihkan sedikit dari ADD atau dari dari keuangan di kecamatan untuk pembinaan PAUD yang mau dikelola seperti itu. Karena PAUD-PAUD kita saya rasa belum
PAUD yang holistik integratif, padahal itu sangat penting PAUD holistik integratif. Mama Camat Malaka Barat, PAUD Nicholas sudah masuk PAUD HI ke belum? Sudah masuk PAUD HI. Berarti gurunya sudah tersertifikasi semua kok? Kemarin itu dari Ibu Bu kemarin kan bilang mau disertifikasikan, tapi sampai sekarang belum, mungkin masih dalam proses. Ya. Saya pulang saya tanya pengelolanya dulu. Baik, sebenarnya itu pendaftarannya sampai 21 Juli kemarin ya, Alfred? Iya, Mama. Pendaftarannya sampai 21 Juli lalu. Saya kok sore. Itu informasinya kayaknya di share di grup tim penggerak PKK Kabupaten ya kayaknya. Iya. Saya lupa sekali. Ya baik, nanti ke depan kita coba bantu untuk benahi ya. Jadi baik, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Saya rasa arahan saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan.